Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kelas 9 di pertemuan pertama mata pelajaran PPKN. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan memperkenalkan dan menjabarkan materi yang akan kita pelajari di kelas 9, khususnya di semester 1 atau semester ganjil. Next ya. Nah, ini adalah materi semester ganjil yang akan kalian pelajari selama kelas 9. Jadi, total materi semester ganjil dan genap di kelas 9 itu ada 6, maka setiap semester masing-masing saya bagi menjadi 3. Nah, untuk yang semester ganjil, bab pertama itu ada dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang bab kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang bab ketiga mengenai kepatuhan terhadap hukum. Untuk penjabaran atau peta konsepnya, kita beralih atau lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk yang bab 1 mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini bisa kalian lihat peta konsepnya bahwa pertama kali kita pelajari di bab 1 yaitu kesepakatan bangsa Indonesia. Nah, berarti di sini ada pengertian Pancasila dan proses perumusan Pancasila. Mungkin di kelas 8 kalian sudah mempelajari mengenai ini. Namun di kelas 9 kita perlu ulas lagi dan memperdalam materi ini supaya kalian benar-benar paham. Nah, jadi pengertian Pancasila ini kalian harus tahu secara detail apa artinya, lalu proses perumusan Pancasila itu seperti apa sih? Karena sejatinya Pancasila itu tidak semata-mata muncul begitu saja, melainkan melalui berbagai proses. Nah, jadi nanti kita pelajari di bab ini. Lalu ada kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, lalu ada ligatur bangsa dan jati diri bangsa. Nah, jadi Pancasila itu ternyata fungsinya banyak bagi bangsa Indonesia karena Pancasila itu merupakan kedudukan yang amat penting bagi negara. Nah, jadi ini juga kita akan pelajari di bab 1. Lalu yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi umumnya ideologi itu ada 2, terbuka dan tertutup. Nah, nanti kita akan pelajari di bab 1 ini apa sih bedanya ideologi terbuka dan tertutup, lalu bagaimana Pancasila itu bisa disebut sebagai ideologi terbuka dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini dia di bab 1. Sekarang kita next ke bab 2. Untuk di bab 2 itu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi pembukaan ini yang kita tahu yang setiap hari Senin kalau upacara akan dibacakan itu terdiri dari 4 alinea. Nah, di bab 2 ini kita akan mengupas secara dalam dari makna-makna atau kedudukan pembukaan tersebut. Makna dalam pembukaannya, pokok pikiran dari masing-masing alineanya itu akan kita pelajari di sini. Nah, lalu yang kedua hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 di bukunya itu terdiri dari beberapa bagian, pembukaan dan batang tubuh. Nah, jadi di sini kita harus menyimpulkan atau menafsirkan apa sih hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh tersebut dan apa yang disebut sebagai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, lalu ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sangat amatlah banyak. Nah, diantaranya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan lainnya, yang keenam
putusan presiden. Nah, jadi ini semua kita harus tahu tata urutannya ini sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dan apa saja contohnya itu nanti akan kita pelajari di bab 2 ini. Lalu materi selanjutnya mengenai perbandingan konstitusi pada negara Republik Indonesia dengan negara liberal dan negara komunis. Jadi bentuk pemerintahan itu banyak ya. Nah, jadi di sini kita bandingkan apakah negara liberal itu juga sama menggunakan undang-undang dasar atau tidak. Dan begitu juga di negara komunis. Dan yang terakhir yaitu sikap positif terhadap konstitusi pada negara. Nah, sikap positifnya ini adalah sikap apa yang bisa dilakukan atau yang tercermin dari warga negara terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yang ada di negara tersebut, khususnya di negara Indonesia. Nah, ini adalah materi bab 2. Sekarang kita lanjut ke materi bab 3. Oke, materi bab 3 ini mengenai kepatuhan terhadap hukum. Nah, jadi kalau kepatuhan terhadap hukum ini adalah kita harus tahu pengertian dari hukum tersebut, ciri-ciri dari hukum, lalu contoh-contoh hukum atau penggolongan hukum, dan yang terakhir adalah sikap yang mencerminkan ketaatan pada hukum atau kepatuhan terhadap hukum. Nah, jadi bab 3 seperti itu gambarannya. Nah, inilah semua yang nantinya kita akan pelajari di semester ganjil kelas 9. Oleh karena itu, tetap semangat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan kedua di mana kita akan mulai materi bab 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.